Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan update Master Plan Ibu Kota Nusantara. Nah, Sobat semua, untuk kesempatan kali ini Mimin tidak membahas untuk trase jalan tol dan sekarang akan mengupdate master plan dari IKN Nusantara. Nah, kebetulan ini Mimin baru saja buka master plan ya IKN di tanggal 8 Juni 2025 yang sudah lama Mimin tunggu. Jadi ternyata sekarang sudah update Sobat ya. Oke Sobat semua, ini Mimin untuk pertama kalinya juga melihat update-annya dan belum menguasai untuk kondisi ini. Jadi kita lihat sama-sama aja Sobat ya, biar kita cek bareng-bareng. Oke, langsung saja Sobat ya, Mimin sudah nggak sabar lagi pengen melihat suasana terupdate dari kawasan inti IKN. Oh ya Sobat ya, ini yang akan Mimin terangkan, ini adalah kawasan intinya aja Sobat ya, yang di garis kuning ini. Ini merupakan jalan ring road-nya dari kawasan inti pemerintahan. Kalau di Jakarta istilahnya itu untuk di kawasan Senayannya Sobat ya. Jadi bukan seluruh Jakarta, tapi khusus untuk kawasan Senayan. Ibaratnya gitu ya. Nah ini sementara kalau IKN itu kan luas Sobat ya. Ini kawasan intinya. Kemudian yang lainnya ini masih masuk IKN juga, tapi ini belum update. Jadi kita masuk di kawasan intinya saja dulu Sobat ya. Sekarang kita mulai saja dari titik 0 Sobat ya. Nah inilah dulu yang sempat viral di titik 0. Sebelum update dulu masih banyak hutan dan sekarang sudah berubah total kondisinya. Ini adalah titik 0 IKN Nusantara yang terletak di antara ini dua bundaran Sobat ya. Ini bundaran Sumbu Barat. Coba kita lihat sebentar ya. Nah ini bundaran Sumbu Barat. Kemudian yang satu lagi ini bundaran Sumbu Timur. Selanjutnya ini di depan titik 0. Ini di seberangnya ada kantor otorita Kota Nusantara. Jadi ini paling depan Sobat ya. Kantor otoritanya yang terletak di antara dua bundaran di antara Sumbu Barat dengan Sumbu Timur. Nah, sekarang kita langsung saja coba masuk ke arah Istana Garuda melalui jalan. Nah, ini Sobat ya. Ini jalan yang ini merupakan jalan Sumbu Kebangsaan Barat. Kemudian yang ini adalah jalan Sumbu Kebangsaan Timur. Jadi kita masuk dari Sumbu Kebangsaan Barat Sobat ya. Nah ini dia. Wow, cukup lebar Sobat jalannya ya. Coba kita cek dulu bisa untuk muat berapa kendaraan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Wow, cukup lebar dan ini masih ada untuk akses yang lainnya mungkin ya. 5 sekaligus bisa langsung jalan bareng untuk mobil Sobat ya. Ini dia kawasan inti dari Ibu Kota IKN. Ini kita lewat dulu di jalan Sumbu Kebangsaan Barat menuju ke Istana Garuda. Ini Sobat ya. Oh, ternyata Sobat ya. Tepat ini ada tulisannya ya. Istana Negara IKN atau Istana Garuda ya, justru belum update Sobat ya. Nah ini aduh disayangkan. Apakah ini sengaja ditutup dulu atau seperti apa yang Mimin kurang tahu ya. Kebetulan tepat pula pas di Istana IKN ya, Istana Negara ini yang belum update. Ini masih hutan ini. Nggak tahu mungkin sengaja atau seperti apa. Nanti kalau sudah update kita bahas lagi Sobat ya. Oke, nggak apa-apa.
karena ini untuk Istana Garuda masih ditutup, belum update, kita belok dulu ke kanan sobat ya, ke Jalan Sumbu Kebangsaan Timur. Nah, ini Jalan Sumbu Kebangsaan Timur. Ini sepertinya sama sobat ya, lebarnya dengan Sumbu Kebangsaan Barat. Wow, jadi sangat terharu juga ini, sudah berubah drastis dari yang sebelumnya hutan. Waktu kita bahas trase jalan tol IKN, sekarang sudah berubah wajahnya, walaupun belum 100%, tapi sudah luar biasa nih sobat ya. Oke, setelah kita keliling di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur, kita lihat untuk gedung-gedungnya sobat ya. Jadi ini dari depan Istana Garuda, di depannya ini ada komplek untuk Kemenko 1, ini sobat ya. Ini Kemenko 1, gedungnya juga luar biasa desainnya, sangat futuristik. Kemudian yang di sini depannya gedung Kemenko 2, Kementerian Koordinator 2. Kemudian yang di sini ini adalah gedung Kementerian Koordinator 3. Kemudian yang di sini adalah gedung Kementerian Koordinator 4. Nah, yang di tengah ini ada lapangan seremoni yang di tengah ini sobat ya, yang berada di depan Istana Garuda dan di antara gedung Kemenko 1 dan 3. Ini ada lapangan seremoni. Kemudian setelah lapangan seremoni, ini di tengahnya ada plaza sobat ya, Plaza Sumbu Kebangsaan. Ini luas sekali di tengahnya. Kemudian ini di dekat Taman Sumbu Kebangsaan ada Rumah Sakit IKN. Selanjutnya, nah ini yang di tengah-tengah di antara Jalan Sumbu Kebangsaan sudah kita lihat gedung-gedungnya. Kemudian kalau kita geser ke arah sisi barat Jalan Sumbu Kebangsaan, nah ini di Bundaran Sumbu Barat. Di sini ada komplek Istana Wakil Presiden sobat ya, tapi di sini belum selesai nampaknya. Nggak apa-apa, kita lihat semuanya dulu. Selanjutnya, nah yang rumah-rumah ini merupakan, ini sobat ya, rumah tapak jabatan Menteri IKN. Nah ini dia, rumah-rumah untuk para menteri sobat ya, ini dia. Jadi semua pejabat terkumpul di kawasan inti IKN sobat ya, tidak tersebar ke banyak tempat seperti yang ada di Jakarta. Di sini dikumpulkan menjadi satu tempat. Nah, di sini banyak gedung tinggi. Di sini ada tulisannya Rusun ASN 1. Ini juga Rusun ASN juga. Wow, luar biasa. Jadi semuanya di rusun. Tapi rusunnya dan seperti apartemen sepertinya kalau kita lihat di sini sobat ya. Kemudian setelah rumah tapak kementerian, ini di sebelah barat, embung MBH di IKN, embung untuk cadangan air nampaknya sobat ya. Kemudian kita kelilingi lagi. Ini dari Istana Garuda. Di belakangnya ada kantor sekretariat presiden. Kemudian ada mes pas pampres. Kemudian di sisi belakang istana, di sini ada lagi rusun sepertinya. Hunian vertikal pas pampres. Oh, ini dia untuk tempat tinggal para pas pampres di belakang Istana Garuda. Selanjutnya dari sisi timur untuk Istana Garuda,
Kita lihat lagi, ini sudah sangat luar biasa perkembangannya. Kemudian ini di sebelah gedung Kemenko, ini ada Kementerian PUPR sobat ya. Kementerian PUPR. Ini masih satu kementerian juga, PUPR. Selanjutnya, nah di sini ada gedung Bank Indonesia. Ini sobat ya. Kemudian di sini ada Hotel Nusantara, tapi sini belum terupdate. Kemudian ini ada rusun lagi, rusun ASN 1 IKN Nusantara. Kemudian di sini ada hotel sobat ya. Swiss Hotel Nusantara. Nah, ini dia. Kemudian di sebelah timur Bundaran Sumbu Timur, di sini ada Rumah Sakit Hermina sobat ya. Ini dia. Rumah Sakit Hermina. Kemudian di sini belum kita lihat sobat ya. Di sini coba kita lihat. Ini ada masih banyak lagi rusunnya sobat ya. Ini rusun ASN Tower 3. Wow, banyak sekali untuk rusun ASN di IKN Nusantara. Selanjutnya ini di bagian pinggir dari Jalan Ring Road IKN, ini ada masih banyak lagi. Ada rusun BIN Polri. Ini untuk rusun Polri. Kalau yang ini nggak ada keterangannya. Mungkin masih Polri juga mungkin ya. Nah, kemudian di sini ada seperti waduk Das Sanggai IKN Nusantara untuk cadangan air atau apa seperti ini. Kemudian di sini ini hunian pekerja konstruksi. Jadi para pekerja proyek dari berbagai kontraktor ada di sini sobat ya. Ini dia. Sangat banyak. Ya, untuk mes para pekerja sobat ya. Ini yang berada di sisi timur dari kawasan inti IKN. Nah, ini sobat ya, gambaran secara umum. Nantinya bakal ada terupdate lagi sobat ya. Soalnya yang ini kan belum 100% selesai. Nanti mungkin beberapa bulan ke depan bakal ada perubahan lagi di master plan ini. Ya, ini di depan sumbu ini barat dan timur, ini tempat ibadah sobat ya. Coba kita lihat apa yang sudah update. Ini ada Basilika Nusantara Santo Franciscus. Mungkin ini untuk tempat yang ibadah orang untuk umat Kristen sobat ya. Kemudian untuk Masjid Nusantara, ini ada tulisannya Masjid Negara IKN tapi belum ini ya. Sepertinya di kawasan ini, di depan kawasan inti IKN sini sepertinya untuk tempat ibadah. Baik, ini pura. Pura di sini tapi belum update sobat ya. Pura Jaga Nata IKN. Kemudian baru 3 sini tulisannya untuk masjid, untuk gereja dan pura. Ya, jadi di depan ini sobat ya, untuk kawasan untuk peribadatan ini belum update, tapi nggak apa-apa, sudah ada perubahan yang sangat signifikan untuk di kawasan inti IKN. Nah, coba kita lihat di luar kawasan inti apa saja yang sudah ada perubahan. Nah, ini sobat, ini masih masuk kawasan IKN sobat ya, yang jalan-jalannya ini, tapi belum banyak update. Coba kita lihat di dalamnya sini.
Oh, ini adalah untuk ini sobat ya. PSSI National Training Center. Oh, ini dia untuk pusat pelatihan untuk PSSI untuk sepak bola. Kemudian di sebelahnya ini Rumah Sakit Mayapada Nusantara. Oh, ini rumah sakit. Kemudian ada apa lagi di sini yang sudah update? Ada di sini Rumah Sakit Abdi Waluyo. Nah, ini di belakang juga nampaknya nih sobat ya, masih berjalan progres untuk jalan. Sepertinya jalan ring road IKN juga ini, tapi belum selesai. Nah, makanya kedepannya nih masih bakal ada update-annya lagi sobat ya. Oh, di sini ada lagi yang update nih sobat ya, di sisi barat IKN PLTS Ibu Kota Nusantara. Wow, tenaga surya nih sobat ya. Ini dia, panel surya sangat luas. Oh, ini untuk pasokan energi listrik tenaga surya sobat ya. Wow, luar biasa. Kemudian oh iya sobat semua, sebelumnya kita pernah membahas trase jalan tol. Ini sudah ada sedikit yang update untuk jalan tolnya nih sobat ya, yang garis merah ini. Yang di sini belum. Nah, ini dia. Ini dari jalan untuk masuk ke IKN. Ini dia. Nah, di sini ini sudah sebagian sudah update sobat ya. Ini jalan tolnya. Tapi masih sedikit. Mudah-mudahan update kedepannya lebih cepat lagi. Ya, bisa jadi sebulan sekali berubah gitu ya sobat ya. Ini dia jalan tol IKN yang sudah update. Baru sampai sini sobat ya. Yang ke Bandara IKN ini belum. Ini dia. Menuju ke Bandara IKN. Nah, ini dia. Oh iya, belum sobat. Jadi dari jembatan Pulau Balang nih, yang dari terus ke Bandara IKN ini belum update ya. Oke, nggak apa-apa. Sudah sangat senang sekali melihat ada perkembangan di IKN untuk update di citra satelitnya. Oke sobat semua, demikian kita lihat sekilas mengenai updatean dari master plan Ibu Kota Nusantara. Mudah-mudahan kedepannya sudah ada update lagi. Bakal kita cek lagi untuk perkembangan berikutnya. Oke sobat semua, demikian dulu pembahasan singkat mengenai master plan dari Ibu Kota Nusantara. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.